punya uang 50 juta tapi bingung buat apa. Mending modif NMAX keplek miring. Kembali lagi bersama saya Juan Alfa Gusti Hartanto di segmen sekilas review. Nah, kali ini kita akan mereview NMAX keplek miring. Langsung aja sikat. Oke, kembali lagi ya bersama saya. Di sini saya akan mereview NMAX Old 155cc dari produk Yamaha. Bisa dilihat ya, tampilannya seperti ini. Daripada kita basa-basi, bakal kita kulik-kulik aja ya kan. Kita langsung panggil aja ownernya. Monggo mas, sini mas. Halo mas, siap. Ini Siap. namanya siapa, dari mana? Nama saya Ola. Saya dari Boyolali. Oke, jadi ini yang punya NMAX apa ini mas, nama sebutannya mas? Ada namanya nggak? Keplek miring. NMAX keplek miring. Kenapa warnanya ungu seperti ini? Kalau dulu sih sebetulnya saya suka warna pink ya mas, tapi nggak tahu kenapa kok catnya itu tahu-tahu jadi apa ini ungu. Saya juga Ungu kurang pink paham ya, Mas, ya. ya? Pertama awal konsep pink sih mas, tapi kok jadinya kayak gini ya udah syukurin aja. Nah dulu kenapa mas kok bisa pengen banget ngambil NMAX ini? Nggak pengen banget sih mas, saya alasan ngambil NMAX ini apa? Dulu sebetulnya ini motor bapak saya mas, plat merah sebetulnya. Oh plat merah? Ya, terus akhirnya ada inspirasi kok kayaknya kayak jet ski gitu loh. Bagus, makanya ini saya bangun seperti ini. Oke. Ya, Terus langsung aja ya kita. Hah? Oh iya, konsepnya apa ini mas? kalau konsep ngikutin seperti NMAX kiblatnya kan di Jakarta ya mas. Ya ini seperti ini. Seperti ini? Ya, ngikutin tren aja. Oke, Ya, ngikutin tren katanya guys. Itu. Langsung aja kita kulik-kulik boleh ya mas ya? boleh. Kita monggo. tanya-tanya boleh ya mas Siap. ya? Udah berkenan ya, kita ada izin ya guys ya? Siap. Oke, langsung aja. Kita udah tanya sejarah motornya gimana, Ya. terus alasan ngambil NMAX kenapa. Ternyata ini warisan berarti ya mas ya, hitungannya ya? Warisan dari leluhur, Mas. Warisan, Ya. terus dilanjutin jadi kayak gini. Ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya mas. Ini yang udah nempel di motor, modifikasinya apa aja, terus kenapa pilih barang ini, terus harganya berapa? Langsung aja ya mas ya. Oke, siap. Oke, dari kokpit dulu mas, yang paling kelihatan ini mas. Ini yang udah diubah apa aja, alasan gantinya kenapa, terus harganya berapa? Oke. Untuk area mana ini mas? Area kokpit. Kokpit ya. Kokpit. Dari covernya ini Cover saya stang ya? cover stang ya, pakai biasa mas Kevlar Mm-mm. yang lapisan ya mas, bukan asli dari bahannya, jadi bukan cetak, cuma dilapis. Lapis karbon ya, gitu lapis tadi. karbon. Untuk gas spontan saya memakai Domino mas. Ini domino ya? Domino ya, Domino dulu harga 1.300.000. 1.300.000. Ya, Domino. Dan lanjut ke bagian master rem. Mas Rem. Master rem aku pakai Kitako V2 110. Ini kalau nggak salah mirip kayak Corsa Corta ya mas. Brembo Corsa Corta. Ya Ah. itu, tapi yang Modelnya. produknya ya produknya dari Kitako mas. Aku. Eh, Berapa mas dulu ambil dulu ambil 1.750.000. 1.750.000. Ya. Oke. Ya, Tabungnya udah include apa beli sendiri mas? tabung beli sendiri. Kalau Beli tabung sendiri. cuma 50.000 mas. Ya. Oh, tabung 50.000 dapat 2. Dapat satu. Oh, berarti duanya ya. 100. 200. Untuk tampilan baut ini aku pakai Probolt mas. Dulu satunya. Mungkin Probolt nanti aja ya. Ya, Soalnya oke. ini kelihatannya Proboltnya udah hampir full ini. Oke, siap. Oke. Siap. Lanjut lagi mas, Lanjut. ini di cover speedo ini Cover mas. speedo tetap memakai Kevlar ya mas, karena ya Biar kebutuhan nyala. ya, biar ada konsep maksudnya satu tema gitu. Satu tema. Untuk masih apa ini namanya? Di list U, list Ya, U. list U-nya juga lapisan karbon. Untuk nih visor. Nah, Visor sengaja pakai punyanya Sekbil V2 mas. Sekbil yang V2. Ya, Jarang orang pakai ya mas jarang ya? orang pakai karena ya dulu banyak kan yang pakai Ochito. Ochito, TDR, Terus bla bla ya bla kok gitu tuh, Mas. kayaknya masih suka wah beda dari yang lain. Ah. Ada yang menonjol itu. Biar nggak template. Ya kalau biar nggak template kata Mas Juan.
Untuk harganya dulu 450. Wah, 150. Iya, Visor tok Mas. visor. Belinya di Jogja. Di Om siapa ya? Om Andre Max. Dulu juga pendiri salah satu NMAX di Jogja pertama kali. Oh, edan cah. Ya, 450 visor tok. Gokil. Terus lanjut lagi Mas ke bagian mungkin area sen. depan ini ya. Ya, Lagi kalau bagian sen. pakai JPA Mas, biasa JPA pink, cuman warnanya merah aku matiin karena keramen. Oh, Atau terlalu ya. rame kayak Oh. pasar malam. Berarti ini JPA Pink tuh di custom lagi Mas? Apa ya, gimana? custom di-upgrade warna Mas. Oh, di upgrade warna. Jadi request yang warnanya pink biar menyatu dengan warna Body. ya. Oke. Anti mainstream katanya. Biar nggak template lagi. Oke, lanjut ke bagian Ini Mas, slip spakbor. bor ya, Spakbor spakbor depan. ya. Spakbor depan ini kalau spakbor depan khusus spakbor depan kita cetak Mas. Cetak ya? Ya, bukan dari bahan yang Dari ini orinya spakbor dilapis ori. enggak. Ah. Jadi dia fiber dari bahan fiber nih, mungkin kan lebih ringan, suaranya pun beda. Ya, Lebih garing ya Mas ya? lebih garing, Ah. lebih kering katanya. Terus katanya juga lebih kuat ya Mas ya? Ya, betul, lebih kuat. Terus lanjut lagi Mas ke pengereman depan ini Mas. Pengereman depan untuk kaliper aku pakai ini Mas, Kitako BRE Mas. Kitako Empat BRE. piston, ya. 4 piston. Itu bedanya sama CRM ya. Beda. Kalau CRM yang BRE ini pistonnya itu kayaknya lebih besar. lebih besar Hmm. dan bahannya beda. Oh, bannya Nggak beda. gampang panas. Ya, Oh. katanya seperti itu. Cuman dari segi apanya? Dari segi kampasnya pun Sama. sama pasangannya ya. Looknya lebih kayak Brembo 4 piston ya Mas ya? Untuk looknya seperti Brembo 4 Hmm. piston. Lanjut lagi ke stok cuma di chrome sih Mas. Di chrome. Ya biar nampak bersih gitu. Oke, terus bagian kaliper tadi harga berapa Mas BRE? Kayaknya udah jarang ya BRE sekarang dijual. Dulu 1.750.000. 1.750. Ya. Terus nah nih, piringan tadi belum nih Mas. Oh iya, piringan. piringannya Disc brake, pakai disc brake depan pakai TDR Mas. TDR Ukuran yang 260 ya. yang floating ya? Ya, itu harganya 350. 350. Terus Ya. ini bracket kalipernya Oh kayaknya iya, juga menarik ini Mas. Ya, bracket Nah, kaliper pakainya WR3. WR3. Mas. Ya. Dulu beli baru 500.000. 500.000. Oke. Terus kita Lanjut. geser ke kaki-kaki depan nih Mas. Ini Oke. peleknya pakai apa? Bannya pakai apa ini Mas? Untuk velg aku pakai X-Smooth X-Smooth. ukuran 160 Mas. Yang depan. 160 depan. Ya, sama bannya Pakai apa ini? Lupa. apa yuk? Pasti Pro 2 Mas. Pakai IRC Fast Iya, Pro. IRC Pasti Ukurannya Pro. berapa itu, Mas? 90 per 80. 90 per 80. Dulu kalau velgnya dapat sepasang satu set 4.750.000. Itu belum PNP. Belum PNP. Belum Ya, PNP. belum PNP. Sama PNP-nya sekalian. Boleh, PNP-nya Kalau gimana? Terus harganya Kalau berapa? dulu PNP aku ambil dari Sidoarjo, punyanya Om siapa ya? Lupa Mas. Pokoknya dari Temen- Sidoarjo, ya, nggih? Sidoarjo. Berapa itu Mas? Dulu depan belakang PNP sekitar 1.500.000. 1.500.000. Ya, Bahannya? banyak Dural Mas. Terus kenapa Mas kok pengen banget pakai pelek kecil-kecil? Padahal kan NMAX bodinya besar nih. Lebih stylish Mas, Lebih lebih stylish stylish. ya, lebih ramping. Oke. Jadi dilihat di pandang pun ring 14 kayaknya lebih enteng gitu ya, buat Oh. tarik-tarikan gitu. Buat tarik-tarikan? Ya. Oke. balap. P balap. Oh. Oke, kayaknya bagian depan udah semua ya Mas ya. Ya, Kita geser ke samping ini, samping bodi motor ini Mas. oke. Oke, ini kayaknya Delta Box ini udah ada Oh, yang iya. berubah ini Mas. Coba Mas, ini Kalau- dijelaskan pakai apa ini Mas? Delta box masih sama ya Mas, berlapis karbon. Jadi sengaja ini biar kalau besok mau ganti konsep lebih ngirit untuk pergantian cat. Jadi kita cuma ngecat bagian 4 sisi aja. Oh, iya, iya, Selebihnya iya. itu masih sama. Oke. Mungkin kedepannya mau ganti konsep, bahkan kalau ada yang mau minat for sale karbonnya. For sale. Korsel bro. Oke, terus di bagian lanjut ini Mas, ini cover apa ini? Cover jok. Cover jok masih sama sih Mas, Masih sama pakai ya, karbon ya? karbon karbon lapis. lapis ya betul. Oke, terus kayaknya ini Mas, ini menarik ini. Ini apa nih Mas? Bisa buka tutup ini Mas? Ini kalau di motor bebek aplikasinya Underbone. Underbone. Ya, cuma ini kemarin beli di Shopee 150 satu pasang 150 ya. satu pasang. Ini bisa dilipat. Nah, Oh ini misal iya. mau dipakai ini bisa dilipat. Tuh. Oke. Fungsional lah Mas. Fungsional ya. Oke.
Emang fungsinya buat apa mas kalau masnya sendiri? Kalau saya tuh cuma buat pijakan belakangnya mas, biar agak maju. Jadi misal Oh cewek yang ini hilang ya mas ya? ya hilang. Cewek Hmm. kalau bonceng biar mesra, pegang perut gini kan mesra. Gitu. Kepesing. Katanya buat bucin ya. Oke mas, kita lanjut lagi mas ke samping kanan lagi mas ini mas. Oke kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke bagian apa ya bilangnya? Bagian sisi kanan motor lah intinya. Oke mas, ini kayak banyak banget nih yang dirubah. Ya. Bisa dijelaskan satu-satu nggak mas? Ini pakai apa aja ini mas? Kayaknya ada yang head on juga ini. Boleh. Untuk bagian pendingin mesin ya mas. Kita Radiator. ya radiator aku pakai B-Pro mas, seri B-Pro karena lebih awet dinginnya, jadi nggak gampang overheat. Untuk radiator pakai B-Pro, dan untuk bagian belakangnya arem mas, Arem agar looknya terlihat bersih di chrome. di chrome ya, seperti kayak skok depan, depan. sama standar Standar 1 1, samping 2. ya. Untuk bagian skok pakai RCB SB2. SB2. Ini Ya. udah di ribbon juga ini mas. Ribbon mas, ribbon ya. Kalau untuk B-Pro nya tadi harganya dulu 1.100.000. 1.100.000. Ya, untuk RCB SB2 nya 1.800.000-an mas. 1.800.000-an. Ini ukuran berapa tuh mas kalau boleh tahu? 330 untuk ukuran 330. ya standarnya NMAX. Standarnya NMAX ya? Ya 330. Biar tampilannya tetap nggak Tetap. ceper ya mas. Lebih Tinggi, nyaman pokoknya. ya. Buat harian pun Buat harian. use oke. Terus ini kayaknya knalpotnya oke nih. Kalau Knalpotnya apa ini mas? Nah, pakai punyanya Aro mas. Ini Aero. Exhaust punyanya NMAX ya. Oh ini punyanya NMAX. Ya, Oh. ori punyanya NMAX, tapi untuk bagian apa nah, leher karena ya, leheran. leherannya karena ngikutin kebutuhan dari spek mesinnya, makanya di-upgrade pakai produknya MCC. Kemarin request untuk leherannya 500.000 di MCC. 500.000 ya mas? Ya, buat leher. Terus untuk bagian silinsernya berapa ya mas? Silinsernya dulu paketan mas, satu set Satu sama set sama Aro header ya, ya? ya sama headernya. Dulu di harga 8.500.000. 8.500.000. Ya, Yang kepakai cuma sama silinsernya aja. covernya ini ya. Karena Oh. kecil sekali mas leherannya yang Emang berapa mas standarnya mas? standarnya itu kurang paham sih, tapi kalau yang dibutuhkan dari mesin inletnya, kalau inletnya untuk Aro 54. 54. Cuman kalau buat lehernya yang keluar dari head itu aku butuh di angka 30 mm ya. Oke. Terus lanjut lagi mas, ini di bagian kaliper belakang pakai apa ini mas? Kaliper belakang pakainya Kitako Slim mas. Atau kita Kitako 2 piston Dua yang piston. slim. Dulu dapat harga 1.200.000. 1.200.000. Ya, 1.200.000. Selang remnya apa nih mas? Selang remnya RCB mas. RCB. Ya, selang rem depan belakang kita RCB pakai tadi? RCB. Oh, Ya. berapa itu mas? RCB dulu kurang lebih 450 depan belakang. 450.000. Ya. Oke. Terus Kita lanjut ke kaki-kaki ini. Kaki-kaki. Nih, peleknya mas. Ya, kalau pelek Masih kita sama pakai kayak yang depan? sama X-Smooth, tapi ya karena satu set X-Smoothnya yang belakang 185 ya mas. Oh depan belakang Beda. rata? Oh Enggak, beda. beda. Yang depan 160, yang belakang 185. Oh iya iya iya. Ban juga pakai itu mas, Pakai Fasti Pro Pasti lagi. Pro 2, ukurannya 100/80 karena biar kelihatan gabut dilihat dari belakang gitu. Oke. Terus di bagian belakang ini mas. Oh iya, Di bagian belakang ini mungkin bisa dinyalain boleh ya. stop lampnya pakai apa ini mas? Nah, Kok beda dari yang lain juga ini? JPA special request mas, kemarin dari order di Bali. Oh di Bali ya? Ya 1.200.000. 1.200.000. Jadi warnanya pink, seperti yang itu. Oh iya, Apa? bisa dilihat. Sen depannya tak mati. Nah, nanti tolong di shoot ya kameramen. Ya. Terus ini untuk bagian Ductile belakang mas. Ductile masih sama mas, lapisan karbon, Lapisan karbon. nggak ada yang terus pakai begelnya juga Bagel tanduk potong. yang dipotong. Selebor depan Selebornya ini juga potong. ala-ala ngabres dipotong Oke. juga. Mungkin itu mas, cuma bagian Bagian sisi kanan cuma ini aja ya mas ya. ya. Oke, kita geser ke sisi kiri. Ya. Oke Mas Ola, ini dari bagian sisi kiri yang udah diubah apa aja ini mas? Kalau di bagian kiri lebih simpel sih mas, karena NMAX bagian kirinya cuma simpel Cuma ya itu mas. aja, Ya, ha. cuma itu aja ya. Untuk cover filter cuma dilapis Kevlar. Setelah itu standar 1 Duanya tadi chrome ya. Chrome.
bagian kiri footstep juga sama seperti yang kanan. Kalau untuk Kevlarnya ini total kemarin satu set bodi motor yang udah tertempel ini ya, ya, yang Mas, udah tertempel Habis total 4.500.000. 4,5 juta. Ya, 4,5 juta. Terus untuk Kevlar. bagian proboltnya, baut stainlessnya bolt satu set kemarin kurang lebih 1 jutaan lah, Mas. 1 jutaan Ya. ya. Oke. Untuk semua Oke Mas, kalau boleh tahu kenapa milih warna pink. apa ini? Pink ungu, pink ke ungu gitu. Magenta. Magenta. Magenta ya. Ya itu Mas. Jadi dulu motor ini buat bucin. Oh. Tapi ternyata dia malah sama yang lain, ya udah akhirnya aku luapin ke sini. Jadi ungu biar gimana ya? Biar kenangan yang dulu itu ada sampai sekarang gitu. Motor. Oke Mas. Terus ini kenapa sarung jok cover joknya nggak diganti dari dulu sampai sekarang? Karena untuk jok NMAX pun aku mengambil kenapa yang standar karena lebih nyaman, Mas. Masih lebih Ya, enak ya looknya intinya ya. juga masih masuk dan gimana ya? Ya biar kayak yang teman-teman gitu ya. Oke Mas, kita lanjut ya. Oke. Di bagian mesin ada yang diotak-atik nggak ini Mas? Kalau untuk di bagian mesin banyak Mas, karena ya ini hampir 95% Diotak-atik. ya diotak-atik ganti part ya. Boleh nggak Mas disebutkan seberkenannya aja. Ini yang udah boleh. ini motor jadi spek berapa, cc berapa mungkin gitu Mas. Oke, untuk bagian spek sekarang NMAX ini sudah 235 cc 235 harian cc. only. Harian only. Jadi untuk konsumsi bahan bakar pun kita masih pakai Pertalite, Mas. Oh, ini Pertalite ya Mas? Pertalite Pret. Pertalite Pret ya. Alasannya pakai Pertalite karena apa? Murah. 10.000 seliter ya toh? Ya, Terus karena di konsep dari awal motor ini buat harian Mas, daily harian. ya. Buat harian pulang kerja, berangkat kerja, laju PP Solo, Boyolali sama untuk teman-teman touring masih bisa ikut lah. Kalau orang-orang rata-rata buat motor buat kenceng-kencengan, kalau kita buat jalan jauh ya. nyaman di badan. Oke. Untuk dari bagian piston pakainya LHK Mas, LHK Forget yang ukurannya 68 mm 68 di harga 1.200.000. Sama bloknya kita pakai custom sih Mas. Kita bobok lagi, bikin boring lagi. Oh, Ya. diboring ulang ya berarti Ya, Mas? boring ulang. Untuk bagian noken as pakai BRT R1 Mas. R1 Ya, untuk gigi timing kita pakai NLK NLK. biar bisa digeser-geser itu sesuai kebutuhan. Lanjut untuk bagian krekas. Krekasnya pakai Kawahara stroke 4 mili total. 2 mili atas, 2 mili bawah. Ya, betul. Oke. Kawahara yang itu Mas. Terus apa lagi Mas? Rocket. Untuk kirian ya cuma ganti roller sama racikan lah dari bengkel. Klep. Untuk head kemarin bikin di Brototech Mas. Brototech. Ya, Di mana itu Mas? Brototech itu alamatnya di Pajang ya kalau nggak salah. Solo, daerah Solo aja lah Mas. Ya, Habis berapa itu Mas? kemarin bikin head 1.800.000. 1.800.000. Ya, karena mungkin lebih presisi ya. Request dari bengkel saya. Ecunya Mas, kalau ecunya pakai apa ini Mas? Dari awal pakai Apitech Mas. Apitech. Apitech ya. Lebih percaya ke Apitech. Ini siapa Mas yang ngerjain mesinnya Mas? Kalau untuk bagian mesin aku percayain ke Ramandita Motor, Mas Jarot Mas. Mas Ya. Jarot. Boyolali. Boyolali ya Mas ya? Ya, Boyolali Pret. Boyolali Pret. Betul. Kota apa? Tembus berapa HP ini Mas? 235 cc. Boleh nggak disebutin? Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kalau kemarin nanti mungkin akan ditayangin di YouTube ya. Oh, nanti mau ditayangin di ada YouTube. Di YouTube-nya Ramandita Oh, Motor. nanti cek langsung sendiri Ya, aja. kalau guys, yang ya. dulu-dulu juga sudah ada, cuman ini spek baru. Oh, spek baru Kemarin terakhir 31,8 ya. 31,8 horsepower. Ya. Oke. Jadi udah ya Mas ya. Yang udah diupah itu aja. Ya. Berarti ini hitungannya udah mentok ini Mas. Ya, Apa gimana? kalau mentok belum sih karena masih Oh, banyak mentoknya yang belum. kurang ya. Lebih banyak lagi yang pakai Armageddon. Mungkin di konsep kedepannya bisa mengikuti teman-teman yang lainnya. Amin.
buat project selanjutnya ada nggak Mas buat motor keplek miring ini? Motor. Ya kalau untuk kedepannya mungkin di konsepnya ya hampir kurang lebih seperti ini ya Mas, maksudnya tetap harian only. Buat motor buat harian. Oke. Paling nanti ada pergantian di bagian karbonnya sama cat warnanya. Kalau ada rezeki pengennya Ditelepon. ganti kaki-kaki sih Mas. Ganti kaki-kaki. Ya. Oke. Kira-kira ganti apa lagi nih? Cek Boleh di-spill nggak? besok kalau sudah terkonsep cek di YouTube-nya. Mas Jarot? Enggak. Oh. YouTube ini. YouTube ini? Ya. Oh, mau direview lagi? Ya. Oke. Hanya di YouTube ini ya kita reviewnya, enggak di YouTube yang lain. Tadi udah dijelasin ya Mas ya, spek mesin segitu besar ya, itu kan udah besar ya Mas ya? Ya, untuk Matic. Kenapa berani banget dibuat touring, terus udah pernah touring kemana aja Mas? Oh ya, alhamdulillah kemarin emang konsep motor ini buat touring Mas. Karena ya dianggap kita buat mesin, nggak buat yang kenceng-kenceng gitu, nggak. Kita buat motor ya kenceng, ya buat touring nyaman sama teman-teman gitu. Untuk kedepannya mungkin di akhir bulan kalau ada waktu yang memungkinkan akan kembali lanjut ke Lombok. Lanjut ke Lombok? Ya. Oke. Dengan masih sama spek yang ini, mungkin nanti akan diganti konsep ya. Jadi Lombok. Lah kalau kemarin Kemana aja Mas? Pernah kemana aja ini motor? ini ke Dieng Dieng, 2 kali. 2 kali. Terus ke Bromo, Solo Bromo PP 4 kali. 4 kali? Ya. Dipakai juga Mas? Iya, Masa pakai. Solo dari Bromo dipakai? Pakai. Bahkan yang terakhir pun berangkat dari Solo langsung ke Bromo, langsung cabut ke sini. Tanpa towing ya? Ya, tanpa towing. Tanpa Dan towing. kemarin ke Trenggalek. Trenggalek kita 2 kali, Pacitan 1 kali. Dan kalau ke teman-teman kayak ke Madiun, terus ke Jogja, sering sih Mas. Ya. Dan alhamdulillahnya nggak ada masalah sama sekali ya Mas ya? Ya kadang kalau motor bore up, ibarat kata motor standar pun bisa rusak. Kalau motor bore up ya juga butuh perawatan yang ekstra, lebih ya seperti itu. Terus Servis. kok bisa tuh Mas ini spek tinggi terus pakai bensinnya konsumsinya per tahun itu kenapa? Ya karena kalau emang itu udah ditata dari awal Mas. Konsepnya gimana ya? Ya untuk harian. Ya karena mungkin karena sisinya udah besar, jadi nggak butuh kompresi yang besar. Ya gitu. Jadi tapi motor kan lebih adem, nggak trouble. Insya Allah aman sih Mas. Ya. Oke. Padahal biasanya tuh motor blow up identik dengan kompresi gede ya Mas Ya ya? kalau Tapi ini kompresi kecil aja udah cukup. ya betul. Ada lagi Mas yang mau disampaikan pada teman-teman? Kalau untuk teman-teman biar semangat modifnya tetap semangat, jangan putus asa. Banyakin sambat, kurangi solawat. Kebalik. Banyakin solawat, kurangin sambat. Oke? Oke. Ya. Oke. Terima kasih Mas Sola. Sama-sama. Sudah mau direview si sama-sama. NMAX keplek miring ini ya. Jadi mungkin buat teman-teman jangan lupa subscribe, di komen juga, di like ya. Tunggu video kita selanjutnya. Kira-kira kita mau review apa lagi nih Mas? Ada request nggak Mas? Kita mau review motor apa ini Mas? Kira-kira Mas? Motor Beat atau Mio ya? Mio. Ya, Mio. Mio kayaknya kita belum pernah review. Mungkin ditunggu aja. Sekian dari saya Juan Alfagus Hartanto dan saya Praditya Ola. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.